Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini merupakan penjelasan tentang bahasa Indonesia bab 6 yaitu teks ulasan kelas 8. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anissa Nur Ramadhana Habibah dari kelas 8A nomor absen 03. Sebelumnya perkenalkan dulu pembimbing bahasa Indonesia di kelas 8A yaitu Bapak Dr. Randu Sunarto, Magister Pendidikan dan serta guru di SMP Negeri 1 Dringo, Kabupaten Probolinggo. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab 6 atau teks ulasan ini yaitu 1. Pengertian teks ulasan, 2. Tujuan teks ulasan, 3. Ciri-ciri teks ulasan, 4. Struktur teks ulasan, 5. Kaidah kebahasaan teks ulasan, dan 6. Langkah-langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama yaitu pengertian teks ulasan. Teks ulasan disebut juga resensi atau review. Teks ini berisi tanggapan dan penilaian terhadap suatu karya, misalnya buku, lagu, puisi, film, drama, dan karya lainnya. Teks ini menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari karya tersebut. Misalnya, kalian membaca sebuah karya sastra novel, kemudian kalian memberikan penilaian tentang novel tersebut dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, dan bisa juga dalam bentuk saran. Yang kedua yaitu tujuan menulis teks ulasan. 1. Yaitu memberi gambaran kepada pembaca tentang suatu karya apakah pantas untuk dinikmati atau tidak. Kedua, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan ketiga, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ketiga yaitu ciri-ciri teks ulasan, yaitu 1. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu karya. 2. Membuat pendapat atau opini yang diinterpretasikan dari fakta temuan di dalam suatu karya. 3. Memuat penilaian tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dan 4. Yaitu memuat pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari suatu karya. Keempat yaitu struktur teks ulasan. 1. Identitas karya, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Kedua, orientasi. Bagian ini menjelaskan keberadaan karya tersebut di masyarakat. Misalnya, apakah pernah mendapatkan penghargaan dan bagaimana perhatian masyarakat, apakah cukup besar untuk karya tersebut. 3. Sinopsis. Berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. 4. Analisis. Berupa paparan tentang unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, alur, dan amanat. 5. Evaluasi. Berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kelima yaitu kaidah kebahasaan teks ulasan. 1. Menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Contohnya, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir tes. Hal ini ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, jangan sampai salah pergaulan, hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir yaitu 6. Langkah-langkah menyusun teks ulasan. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran maupun pemahaman atas buku atau karya lain yang dibaca. Berbeda dengan penafsiran terhadap teks lain yang lebih tertuju kepada kepentingan sendiri. Penyusunan ulasan selalu ditujukan untuk kepentingan orang lain. Hasil pemahaman itu disampaikan kepada khalayak. Langkah-langkah menyusun teks ini seperti berikut. 1.
Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, ketebalan, dan kalau perlu termasuk harga buku. 2. Mencatat hal-hal menarik atau hal-hal penting dari isi buku. 3. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. 4. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku secara keseluruhan. Dan 5. Yaitu membuat saran-saran untuk pembaca. Baik, itulah penjelasan tentang teks ulasan. Maaf bila ada salah kata atau salah bicara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.